Tuan bilang, hari ini harus bawa Nona pulang untuk menikah. Kisha. Apa kamu nggak berkembang? Maaf, aku ada urusan mendesak. Ingin menangkapku? Di kehidupan berikutnya saja. Anak ini pembangkang. Jangan khawatir, aku pasti membawa Yian kembali. Nggak apa-apa, gadis nggak bisa terima pernikahan kilat. Ini wajar. Si Heng, kamu harus bergaul dengan Yian. Tak perlu. Cheng nggak berniat menikah. Aku buru-buru ke pesawat Paris. Pergi dulu. Sure Hang, Nyonya tua, ini bagaimana? tenang saja. Pernikahan ini kesepakatan antara saya dan Nenek Yian, satu-satunya teman saya. Saya akan menjaga pernikahan ini. Nyonya tua, surat nikah Tuan muda dan Nyonya muda sudah selesai. Senin, Rabu, Jumat istri kerja, Selasa, Kamis, Sabtu. Sayang, percayalah dengan ketulusan saya padamu, karena kamu adalah takdir saya. Saya Cheng Yian, penilai cinta. Penilaian cinta, yakni menilai kesetiaan pasangan. Biasanya klien wanita datang untuk menilai kesetiaan pasangan. Tapi para pria ini tidak pernah setia. Saya, Cheng Yian, tidak akan membiarkan wanita manapun tersakiti oleh pria brengsek lagi. Hari ini aku mendapat pesanan besar. Suami klien ke tempat ini, Pu muncul di kolam renang jam 2 siang. Ingat, suka tipe lugu dan polos. Got it. Pemilik hotel ini sudah kembali ke negara asal, semua proyek dilarang diumumkan. Kartu Anda sudah dikembalikan uangnya. Silakan pergi. Hilo PK Fu. Pak Fu, target muncul. Halo Pak Fu, saya pelayan baru. Turun dulu. Ah. Tolong, aku tidak bisa berenang. 3, 2. Hehe. Pesanan ini mudah sekali. Ada yang lain? Tidak ada. Ah. Selesai sudah, kali ini benar-benar memalukan. Lelaki di dunia ini sama saja. Cheng Yian, bangunlah. Jangan lupakan tugasmu. Pak Fu, terima kasih telah menyelamatkanku. Godaan basah ini dia tidak bereaksi. Terima kasih. Jatuh kena belakang kepala, sakit banget. Minta biaya pengobatan dari atasan, biayanya saya tanggung. Pak Fu, peduli pada saya. Bukan begitu maksud saya. Kecelakaan seperti itu masih mungkin terjadi. Jangan pakai sepatu hak tinggi di tempat kerja, sangat berbahaya. Saya tidak ingin karyawan saya mengalami kecelakaan di hotel. Pak Fu, tunggu sebentar. Hari ini Anda belum ucapkan terima kasih dengan baik. Saya ingin mengundang Anda makan. Karena kamu ngeyel. Aku lakukan seperti yang kamu inginkan, kita harus mengenal nama. Halo, aku Cheng Yan. Aku Fu Si Heng. Fu Xiang adalah presiden dari Fuji Group yang peringkat pertama di dunia. Menikah dengannya adalah keberuntungan yang tak semua orang bisa dapatkan. Kenapa kamu tidak mau? Presiden Fuji Group menikah hanya alat untuk cari keuntungan? Kamu menikahi ibuku untuk dukungan modal dari nenekku.
Namun kamu selingkuh dan mengkhianatinya hingga dia meninggal dalam kesedihan. Aku benci pernikahan bisnis seperti itu. Fu Ziheng, suami yang belum pernah kulihat juga bernama Fu Ziheng. Dia tidak akan menjadi. Bu Fu, telepon mendesak dari Nyonya. Setelah kerja, temui di pintu belakang. Baik. Saya bodoh, ini suami orang lain. Suami yang belum pernah saya temui sudah pergi ke luar negeri. Ingin bercerai pun tidak bisa menemukan. Hanya nama yang mirip. Hai, Nenek. Sheng, kamu tidak sopan. Kembali ke Hai Cheng, tidak memberitahuku. Nenek Anda sangat jeli. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Jangan hanya bicara manis, kembali ke negara temui Yian dan jalani hidup baik. Aku belum pernah bertemu dengannya. Dia ada di kota Hai, kamu presiden dari grup Fu yang megah. Masa tidak bisa menemukannya? Cepatlah, beri aku cicit. Ini yang lebih penting. Cari tahu apa yang dilakukan istri aliansiku. Ya, Direktur, apakah Anda bersiap menerima pernikahan? Menurutmu aku terlihat seperti orang yang bisa jatuh cinta setelah menikah? Cinta pada pandangan pertama. Mungkin saja. Coba, enak. Ini juga enak. Kamu malah membawa penyelamat nyawamu ke sini. Ini toko hartaku. Barbeque dengan bir di sini adalah yang terbaik. Enak kan? Bos besar suka makanan barat mewah, makanya aku bawa ke sini. Pak Fu, senang bertemu dan terima kasih telah menyelamatkan nyawa. Mari bersulang. 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 Lanjut minum. Pergi. Jangan, lanjut minum. Harus minum, minum. Minum sebanyak itu di depan pria asing. Benar-benar bodoh. Pura-pura mabuk, bagaimana lagi bisa membuat kamu, orang munafik, menunjukkan diri? Pak Fu, apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Fu. Pak Fu, maukah mengantar Miss Cheng kembali ke hotel? Tidak perlu. Bawa dia ke rumah Jinghu. Ternyata munafik ini tak bisa menahan diri. Kamu sudah bangun, ini rumah di Hai Cheng, maaf tinggal di kamar tamu semalam. Pak Fu. Terima kasih banyak. Jangan minum banyak di depan pria lain. Kamu bukan pria lain, lagi pula kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah suami Sahyian, meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tetap tidak bisa berbuat hal yang mencelakainya. Maaf, saya sudah menikah. Dia membongkar identitasnya sendiri. Ini taktik apa? Saya. Kamu minum terlalu banyak, istirahat dulu. Apakah dia pria baik? Habis sarapan, pergi kerja. Saya ada urusan, tidak bisa mengantar kamu. Tuan Fu, di masa depan bisakah kita tetap minum mengobrol? Maaf, yang kamu inginkan tidak bisa diberikan. Saya tidak akan mengkhianati pernikahan. Saya mengerti. Kalau kamu ada urusan, bisa cari saya. Saya pergi dulu. Menekankan sudah menikah, namun tetap memberi harapan padaku. Mungkin ingin mengarahkanku sukarela menjadi orang ketiga. Wah, Tuan Fu ini susah dihadapi. Aduh, hampir lupa. Hari ini masih ada satu urusan yang belum selesai. Yakin istriku di sini? Pergerakan istri Anda sulit diprediksi, tetapi dia selalu muncul setiap Jumat bulan lalu di klub dansa ini. Ruang latihan pribadinya di depan. Baik, saya akan bicara dengannya. Zayang,
Sepertinya hanya aku yang ingat status diriku sudah menikah. Bos Fu. Kenapa ada yang mengomeliku? Sudahlah, harus percaya pada sains. Lebih baik aku pikirkan bagaimana cara menghadapi bos Fu yang sulit itu. Kenapa kamu ada di sini? Aku kehilangan pekerjaan dan tidak punya rumah. Bisakah bos Fu menerimaku? Masuk dulu. Sudah kubilang yang kamu mau. Aku tidak serakah, bos Fu. Aku tidak meminta banyak. Kamu hanya perlu sedikit memperhatikanku, oke? Istriku mengkhianati pernikahan. Aku tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Halo, Nenek. Jangan marah, pasti ada kesalahpahaman di sini. Nenek, ini saya lihat sendiri. Apakah Anda tidak percaya pada cucu Anda sendiri? Apa terlihat tidak selalu benar? Yan bukan orang seperti itu. Saya beri kontaknya, kalian bicara lewat telepon. Baiklah. Kamu tidur nyenyak sekali. Ah, ini telepon dari teman. Aku keluar sebentar untuk angkat. Halo, Yuan. Iya, aku tahu. Parah, untung waktu itu Nenek Fu menyuruhku simpan nomor telepon. Kalau tidak, bakal angkat telepon suami di depan target kencan. Tuan Fu sudah kembali ke negara. Dai Haisheng. Segeralah hubungi untuk bertemu. Pantas telepon karena sudah kembali. Hubungan ditunda, kerja lebih penting. Tuan Fu, Anda lelah? Saya bantu masuk untuk istirahat dulu, kalau begitu. Cheng Yan. Apa kamu tahu apa yang sedang dikatakan? Aku. Bukan maksudku begitu. Malam, berdua di sini. Ini tidak baik. Kamu pulang saja. Tapi terakhir kamu menampung saya. Waktu itu kamu mabuk, sekarang Kenapa? Apakah tidak enak badan? penyakit lambungku kambuh lagi. Di mana obat? Makan dulu, masak bubur hangat. Cheng Yan, aku sudah bilang, kamu harus pulang sekarang. Pak Fu, teman biasa. Tidak akan meninggalkan teman sakit tanpa perhatian. Apa hatimu? Pelayan ini tidak layak jadi temanmu. Aku tidak pernah bilang begitu. Cheng Yan, aku tidak ingin menyakitimu. Menurutmu apakah yang kamu lakukan ini sepadan? Jika itu untukmu, maka sepadan. Aku benar-benar harus menyerah pada orang yang sungguh baik padaku. Untuk seseorang yang hanya pandai berselingkuh, bukan? Hubungi pengacara, bantu aku buatkan surat cerai. Tunggu, Nona Cheng. Tuan Fu sedang rap. Aku akan tunggu di sini. Nona Cheng benar-benar tulus. Tuan Fu pasti senang melihat ini. Bisa membuat Tuan Fu berpikir untuk bercerai, itu tidak mudah ya. Ah. Makan siang penuh kasih sayangku. Kamu tidak bisa melihat, ya? Kamu merusak hadiahku untuk Direktur Fu. Bisa ganti rugi nggak? Aku bicara sama kamu. Oh tidak, ketemu aku di sini. Target tugas? Kenapa wajahmu kayak kenal ya? Hiyan. Kamu Hiyan, kan? Kamu salah orang. Kamu itu Hian. Gara-gara kamu goda aku, istriku jadi cerai. Kamu nggak setia pada pernikahanmu, nggak bisa salah. Kamu bohong. Aku tertipu sama kamu, makanya aku keluar rumah tanpa harta. Kamu pria parasit, makan dari uang istri. Pakai uang istri untuk buka perusahaan, lalu hianati dia. Semua akibat perbuatanmu.
Kamu masih berani berkilah, mau kuhajar kamu. Hebat sekali Tuan Wang. Berani bertindak di wilayahku. Tuan Fu, kena repot karena saya? Kamu baik-baik saja? Aku tidak Tuan Fu, jangan sampai tertipu olehnya. Dia itu selingkuh profesional, khusus merayu orang kaya dan menghancurkan rumah tangga. Saya tahu bagaimana orang itu. Namun, tindakan Tuan Wang hari ini membuat saya perlu berpikir apakah masih ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Jangan, Tuan Fu, mari kita bicarakan. Tuan, Silakan pergi. semuanya hancur. Saya membuat telur goreng berbentuk hati khusus. Jangan lihat telurnya, ulurkan tanganmu. Terima kasih, Tuan Fu. Saya Apa hubunganmu dengan Tuan Wang? Benarkah kamu pernah jadi kekasihnya? yang datang pasti akan datang. Saya hanya bisa mengeluarkan strategi simpati. Kenapa kamu menangis? Jangan menangis. Aku pernah bersamanya. Dia menipu bilang dia bujangan. Aku sudah kasih perasaan. Tapi dia ternyata punya keluarga. Memang aku nggak harus tanya. Jangan menangis. Kenapa kamu peduli dengan hubungan aku dan dia? Aku belum cerai sekarang. Kalau buru-buru mengungkapkan perasaan, apa bedanya dengan menipu Presiden Wang? Aku cuma peduli sebagai teman, takut kamu terluka saja. Pria buruk, kenapa ngotot sekali? Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu pekerjaan Pak Fu. Maaf Cheng Yan, saya pasti akan memberikanmu status yang terhormat. Pak Fu, Nyonya Tua datang Hai Cheng. Nenek datang ke Hai Cheng apa? Nyonya Tua bilang ingin melihat sendiri Anda dan Nona Cheng berdamai. Berdamai? Tidak pernah baik dengan wanita itu. Nyonya Tua juga memesan restoran untuk Anda dan Nona Cheng. Dia bertanya kapan Anda punya waktu. Baiklah, mari kita tentukan pada hari Sabtu sore. Bawa surat cerai. Saatnya menjelaskan kepadanya. Fu Siheng orang yang sangat teliti, tidak mau mengambil langkah duluan, tapi saya bisa merasakan dia punya minat pada saya. Tampaknya saya perlu berurusan dengannya lebih lama lagi. Halo, Ian, Sabtu ini makan malam, kamu harus datang. Jangan karena tidak mau bertemu si bocah itu, kamu tidak menemani nenek. Nenek, aku tahu nenek sayang aku, tapi aku dan Pak Fu tidak ada rasa, tidak cocok. Memaksa itu tidak enak. Enak atau tidak, kamu coba dulu. Begini, kamu sama si Heng kenalan dulu. Kalau memang tidak cocok, nenek tidak akan memaksa kalian, ya? Baiklah nenek, sudah bilang, jangan berubah pikiran. Iya tentu. Wahong dulu lihat nanti. Kenapa kamu berhenti kerja di pusat kebugaran? Tidak apa, kenapa dia begitu dingin pada saya? Apakah dia punya pacar baru jadi tidak tertarik dengan saya lagi? Keluarga Fu pedagang yang sangat memperhatikan penampilan. Fu Sicheng melihat penampilan saya seperti ini mungkin akan ketakutan dan cerai. Direktur Fu, ini surat perceraian. Anda mau memeriksanya? Jumlah sesuai dengan saya katakan, tidak ada masalah. Namun, Anda dan Nona Cheng tidak punya dasar hubungan. Memberi 30 juta, apakah tidak terlalu banyak? Dia orang yang dipilih oleh nenek, meskipun dia tidak setia dulu. Tapi saya juga sudah jatuh hati pada orang lain, jadi saya pun merasa tidak sepenuhnya bersalah. Uang ini dianggap sebagai kompensasi untuknya. Cheng Yian. Cheng Yan, Ayah, kenapa kamu ada di sini? kamu masih tahu bahwa aku ayahmu. Kamu kabur dari rumah tanpa bicara selama 3 tahun. Aku melihatmu tidak lagi menganggapku sebagai ayahmu. Ayah tega menjual putrinya kepada orang asing? Maksud menjual putrimu agar bisa menikah dengan keluarga kaya, untuk menyakitimu. Baiklah, tidak ada yang perlu kukatakan.
Di mana Nyonya Fu? Nyonya, saya akan menemui Tuan Fu. Saya datang ke sini untuk mengajari Anda sedikit. Saat Anda bertemu Tuan Fu, mohon lebih proaktif. Ada apa dengan tatapan ini? Keluarga Fu adalah keluarga yang baik. Mereka membutuhkan menantu yang lembut dan murah hati. Kau benar-benar tidak pantas. Jika Tuan Fu melihatmu seperti ini, dia pasti akan marah besar. Marahlah kalau marah. Apa hubungannya denganku? Lebih baik mereka marah sampai menceraikanku agar semua rencanamu sia-sia. Anda, brengsek, bagaimana mungkin aku melahirkan putri yang tidak berbakti sepertimu? Kau anggota keluarga Cheng, jadi kau harus mempertimbangkan reputasi keluarga Cheng. Kamu tidak pantas jadi ayahku. Kamu kembali ke sini. Shang. Sheng, mengapa kamu keluar? Yian akan segera sampai. Nenek, ruangan Anda penuh, saya keluar untuk telepon kerja. Sudahlah, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak mau bertemu Yian, kan? Mau kabur? Nenek, saya sudah janji akan bertemu dia, tidak akan ingkar. Apa ini? Mau ketemu istri? Bawa kerjaan. Tidak ada apa-apa. Perjanjian perceraian. Apa maksudmu? Bukannya kamu sudah setuju untuk mencoba bersama Yian? Nenek, saya sudah suka orang lain. Saya tidak akan bersama Cheng Yian. Kompensasi 30 juta. Kurang ajar, keluarga Fu kami. Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang memperlakukan istri dengan buruk dan bersikap tidak setia? Nenek, pernikahan ini tidak saya inginkan. Dia mengkhianati saya duluan. Hari ini tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Masih ada urusan. Saya pergi dulu. Sieng. Tunggu. Fu Ziheng, kenapa dia ada di restoran ini? Cheng Yan. Sieng. Kembali. Kebetulan sekali, Pak, kenapa kamu juga ada? Aku. Keluar dulu, nanti Hei kamu. Biarkan mereka berdua sendiri. Hari ini dandananmu meriah sekali. Ganti gaya ya. Kenapa tampil resmi di sini? Aku. Hanya menemani nenek makan malam. Dia tinggal di utara kota, jarang bertemu. Aku kira kamu diam-diam kenalan dengan cewek lain. Hari sudah mau gelap, biar Yang Ming antar kamu pulang ya. Sudah lama nggak ketemu. Kamu nggak kangen aku sedikit pun? Kamu. Kenapa tiba-tiba sedekat ini? Belum jawab pertanyaanku. Kalau kamu enggak mau, dorong aku. Aku sudah berkomitmen, tapi dia punya keluarga. Jangan bercanda seperti itu lagi, ayo pergi, biar Yang Ming antar kamu pulang. Pak Fu, perlu beritahu NY, lansia tentang perceraian Nona Cheng? Tidak usah, nenek sudah tua, aku tak mau membuatnya marah dan khawatir. Dia mungkin tidak akan setuju. Nih, lansia memang sangat suka Nona Cheng, tapi itu hanya saat dia belum tahu kebenarannya. Apa maksudnya? Kita bisa sewa detektif pribadi untuk ambil bukti perselingkuhan Nona Cheng. Kamu kenapa datang? Rumah anakku sendiri. Kenapa aku gak boleh datang? Kalau bukan karena lihat MR Fu, aku malas urusi kamu. Ini rumahku, silakan kamu pergi sekarang. Hari ini, bagaimana hubunganmu dengan MR Fu? MR Fu, dia apakah salah mengenali MR Fu sebagai Fu Zicheng? Begitulah. Tepat sekali, An. Kamu harus baik-baik jalin hubungan dengan MR Fu, cepat berikan dia anak. Barulah kita Kamu masih menganggap aku alat untuk menyenangkan keluarga Fu. Kamu pergi menjadi istri presiden, bukan pembantu. Kamu harus puas. Puas? Dulu ibuku mengikutimu, puas. Tapi apa yang terjadi? Kamu tetap mengkhianatinya. Hal yang dulu terjadi, kamu masih anak-anak, tahu apa? Aku hanya melakukan kesalahan yang sering dilakukan pria. Kalau ibumu gak bisa terima, itu masalah dia. Makanya, aku bilang,
Kamu tidak layak jadi ayahku. Apa? Kamu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu adalah menantu sah keluarga Fu. Kamu harus meneruskan keturunan keluarga Fu. Minggir. Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja, aku harus bercerai. Yuan, ingin kamu bantu identifikasi cinta. Tujuan tugas adalah suami pernikahan kontrakku, Fu Ziheng. Tujuan tugas adalah suamiku, Fu Ziheng. Maaf Nona, Anda tidak ada janji temu, tidak bisa naik. Saya adalah mahasiswa yang pernah dibantu oleh Pak Fu, tolong beri kelonggaran. Oh, Halo, saya asisten Pak Fu, Yang Ming. Ada yang bisa saya bantu? Halo, asisten Yang. Saya ada urusan pribadi yang perlu dibicarakan langsung dengan Tuan Fu. Wah, jangan-jangan ini soal asmara Tuan Fu nih. Ikut saya dulu ya. Terima kasih. Rencana berhasil. Tuan Fu melayani klien, tunggu di ruang tunggu. Ya, terima kasih, asisten Yang. Asisten Yang. Nona Cheng, kenapa datang ke sini? Saya datang untuk mengantar makanan kepada Tuan Fu. Nona Cheng benar-benar perhatian. Presiden Fu sedang menerima tamu, Anda bisa tunggu di ruang istirahat dulu. Akan tunggu di ruang istirahat. Tunggu sebentar. Tiba-tiba saya ingat, Presiden Fu siang ini harus keluar untuk pertemuan sosial. Sepertinya Anda tidak bisa bertemu dengannya. Sayang sekali nih. Saya mau ke toilet dulu sebelum pergi. Asisten yang ini jelas berbohong. Pasti ada yang aneh dengan ruang istirahat itu. Saya Bantasak Hubungan Center, ingat? Maksudnya suami perjodohan juga di sini hari ini? Dia ada di sini, karena ini perusahaan investasi Fu. Apa? Pernah ke sini sebelumnya, tapi tidak menyadari. Investasi perusahaan ini keputusan fusi. Kalau bukan karena jaringan intelijen data besar yang aku miliki, sulit mengetahuinya. Tidak heran perusahaannya tidak memiliki nama Fu. Kamu datang menemui targetmu, kan? Iya, aduh. Hari ini nasib buruk banget. Dia pergi menemui klien. Dia juga pergi menemui klien. Selesai. Aku harus pergi cepat, kalau mereka ketemu aku, masalah. Dadah. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, gitu. Senang bekerja sama. Takut apa datang apa. Dia pasti suami pernikahan yang diatur itu. Kenapa ceroboh banget? Cepat bangun. Aduh. Kenapa ceroboh banget? Cepat bangun. Terima kasih, Pak Fu. Rencana saya hari ini sulit dilakukan. Pikir matang-matang soal hubungan. Pak Fu. Ini salah satu teman saya, tunggu di ruang tunggu. Kalau tidak nyaman, minta yang mingkir. Tidak ada pilihan lagi. Pokoknya, yang penting menghindari suami pernikahan saya dulu. Pak Fu, teman Anda sangat menarik. Apakah dia single? Itu privasi pribadi, saya tidak bisa memberitahukan. Mohon Pak Zhang fokus pada kerja sama proyek kita. Silakan ke sana. Yuan, kamu tahu? Untuk menghindari konflik dengan suami istrimu, aku mundur dulu. Perutmu tidak sakit? Perutku sudah nggak terlalu sakit. Kamu hari ini datang ngapain? Pak Fu, akhir minggu ada waktu luang nggak? Kayaknya ada deh. Emang ada apa sih?
Aku cari tahu resort pemandian air panas, bisa mandi air panas dan ada makanan sehat, bagus buat kesehatan. Resort pemandian air panas. Iya. Lagi pula, pasangan dapat diskonnya 20%, mau pergi bareng aku nggak? Aku nggak mau pergi. Kenapa? Aku masih kerja. Tapi bilang kamu ada waktu. Lupa, lihat jadwal baru ingat. Aku lihat dulu. Kamu kira aku bohong? Iya. Lihat saja. Resort pedesaan di pinggiran kota. Aku ingat. Tuan Fu. Terima kasih telah memberi kami kesempatan kerja sama ini. Ingin menjaga jarak dengan tidak semudah itu. Xiao Qi, sudah lihat orang itu belum? Kebahagiaan kakak semuanya tergantung padamu. Semangat Xiao Qi. Kamu juga lapar. Xiao Qi. Xiao Qi. Ternyata kamu di sini, aku mencarimu. Direktur Fu, kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Tempat liburan. Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Chaheng Yan. Sudah aku ingatkan, aku. Kamu pria beristri. Tapi, aku hanya datang untuk liburan. Siapa yang bilang aku tidak bisa berada di tempat yang sama denganmu? Xiao Qi benarkan. Pak Fu, sayap ayam panggang kamu aromanya enak banget. Lihat deh. Xiao Qi aja ngiler tuh. Aku rasa bukan si anjing yang ngiler, tapi kamu yang ngiler. Terima kasih. Panas. Makan pelan-pelan, nggak ada yang bakal rebut kok. Terima kasih, Pak Fu, masakan Anda luar biasa. Ah. Pak Fu, lihat bibir saya, pecah. Sakit sekali. Lihatlah. Agak berminyak, bersihkan sendiri. Dasar anak nakal berani mencuri makan di belakang saya. Bawa mereka berdua ke sini. Yes. Nenek, kenapa kemari? Toko ini kamu buka, hanya mengizinkan membawa wanita liar ke sini. Nenek, saya bukan berhubungan seperti itu dengannya. Saya hanya bertemu untuk... Berhenti, kamu bisa menipu orang lain, tapi bisa menipu nenekmu? Kamu, presiden dari Fushi Group, dapat memanggang sayap ayam? Wanita luar, kamu tidak pandai menghadapinya, nenek membantu. Apa maksudmu ini? Ingin kalian bersama, dia di mana? Kamu masih mau melindunginya. Nenek, jangan. Jangan APA, aku tidak menyuruhnya pergi, masih menunggu kamu menindas menantu cucuku? Nenek. Saya dewasa, bukan anak kecil 3-4 tahun. Anda tidak bisa mencampuri kehidupan sosial saya. Kamu tetap cucuku. Aku tidak mengizinkan kamu membuat kesalahan. Berhenti, jika kamu masih menganggapku sebagai nenekmu, kamu tidak diizinkan pergi. Nenek. Duduk diam di sana saja, melindungi dia tidak ada gunanya. Aku sudah mengirim orang untuk menangkap wanita licik itu. Segera tiba. Nenek. Kamu benar-benar terlalu Apa yang kamu tahu? Nenek bisa dengan mudah mengenali wanita yang licik seperti itu. Di mana orang yang kamu bawa? Nyonya tua, kami sudah cari di seluruh halaman tapi tidak menemukannya. Sepertinya sudah pergi. Kiki. Xiao Qi. Bukankah ini mobil Nyonya Fu? Kalau tahu berurusan pria lain, bakal runyam. Kita harus cepat kembali. Ayo Xiao Qi. Tidak berguna.
Turunlah. Cepat juga gerakanmu. Masih main tipu sama nenek. Nenek, aku tidak. Aku hanya percaya pada mataku. Nenek, Anda istirahat dulu. Aku masih ada pekerjaan. Kemana dia pergi? Tuan Fu, Nyonya sudah pulang. Dia meninggalkan pesan agar Anda berhati-hati. Baik. Sedikit tidak enak badan, aku akan naik taksi pulang. Terima kasih. Tubuh tidak enak. Tadi baik-baik saja. Pak Fu. Pak Fu. Ada apa lagi? Detektif swasta kirim foto. Orang di foto itu. Kenapa itu Cheng Yan? Apa yang terjadi ini? Detektif swasta bilang mereka tidak menemukan Nona Cheng bertemu dengan pria lain. Sering dengan Anda, Tuan Fu. Itu Cheng Yan, dia akan bersama saya. Bagaimana Anda berhubungan dengan detektif pribadi Anda? Saya memberitahu mereka memantau Nyonya Cheng Yan. Maka mereka salah mengenali Nona Cheng Yan. Di sisi Anda hanya ada satu wanita. Anda sama seperti detektif pribadi Anda. Pikiran sederhana. Itu adalah kekeliruan silakan menghukum saya. Sudahlah. Pastikan mereka mengenali orang dengan benar dan pantau kembali. Ya. Hei, kamu kembali. Cepat ceritakan padaku, bagaimana kamu berinteraksi dengan pasangan yang diatur untukku? Pertama kali kamu ada, aku tidak bertemu. Kedua kali ditolak, baru 2 kali pergi, sudah meminta keamanan perusahaan memblokirku. Tidak mengizinkan masuk. Sebegitu parahnya? Iya. Bahkan tidak bertemu, apalagi berinteraksi. Mungkin kamu salah jalan, jangan pergi ke perusahaannya, temui di tempat santainya. Ada benarnya juga. Tenang saja, pasti bakal tahu jadwalnya dengan jelas. Halo, Nenek Fu. Apa yang Anda katakan? Kamu bilang apa? Nenek sakit kepala banget. Tinggal di rumah sakit sendiri gak nyaman, si Heng hari ini sibuk sekali. Kalau tidak merepotkanmu. Tidak apa-apa, Nek, tidak repot, aku... Oke, nenek tunggu ya, menantu perempuanku. Yes, haha. Si Heng bocah keras kepala dia tidak mau mendekati An tidak peduli bagaimana saya mendorongnya untung ada nenek cerdas seperti saya yang membantunya. Nanti mereka berdua bertemu di sini. Menambah hubungan. Mudah dilakukan kan? Hihi leman. Nenek, Aduh, jantungku sakit sekali. kamu kepalamu dibalut perban seharusnya sakit kepala kan? Ini sakit kepala menyebabkan sakit jantung. Nenek, apa yang ingin kamu lakukan? Kalau tidak ada yang penting, ayo pulang istirahat. Saya tidak akan pulang, saya sudah memiliki janji. Dian akan datang ke rumah sakit sebentar lagi untuk menjenguk saya. Cheng Yian. Kamu masih meminta dia datang? Saat kamu sibuk bekerja dan tidak menemani saya minta dia datang menemani. Anda semakin tidak masuk akal. Saya pergi bekerja. Saya masuk. Saya masuk. Perawat Yu. Bien conseillamment du cure, t'es canon d'Aranda. Ini. Ini cucu saya, si Heng. Ini perawat Yu di bangsal saya. Allô, Tuan Fu. Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Bagaimana kabar nenek? Oh, Nenek Fu masih sehat walafiat. Beberapa penyakit ringan umum dialami orang lanjut usia. Itu bagus. Tekanan darahmu normal. Kamu hanya perlu tetap tenang. Aduh, selama orang tidak membuatku marah, aku tenang menunggu cucu menantu. Hatiku akan merasa damai. Nenek, Tuan Fu ternyata sudah menikah, benar-benar pernikahan dini.
Oh, tadi pagi kami melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk Nenek Fu. Laporan harusnya sudah keluar sekarang. Kebetulan kau datang. Ambil laporan, cepat. Baik, baik. Maaf, aku salah masuk kamar. Ah, aku datang menjenguk teman yang sakit. Benarkah? Kamu yakin bukan sengaja mengikutiku? Tentu saja. Ini kebetulan. Kali ini kebetulan. Terakhir kali di rumah pertanian bohong. Wanita ini, apakah dia istri Tuan Fu? Tidak terlalu cantik, ya? Aku tidak bilang begitu. Pak Fu, kamu datang ke rumah sakit hari ini. Kamu sakit ya? Aku mengunjungi pasien. Baguslah. Jangan sakit. Kalau sakit, aku akan khawatir. Jika nenek tahu ada di sini, pasti akan mempersulitnya. Cheng Yan, aku sudah beberapa kali ingatkan kamu, aku sudah menikah. Kamu sering muncul di sampingku, tidak baik untuk reputasimu. Tidak peduli apakah kamu punya niat buruk kali ini, jangan ikuti aku lagi. Dia bukan istri Fu. Lihat matanya itu, kelihatan sekali mau menggoda Tuan Fu. Halo, tanya gimana ke kamar VIP 01? Kenapa dia ke kamar 01? Karimuka sama Nenek Fu. Saya biarkan. VIP ada di sini tidak ada kamar VIP. Tidak ada. Dia mau kasih tahu jalannya. Saya bilang tidak ada. Memang kamu yang perawat atau saya? Saya mau jenguk pasien yang di kamar VIP. Apakah dia dan rumah sakitmu menghilang? Apa rumah sakitmu melakukan hal ilegal? Kamu bisa ngomong gitu sih. Jawab pertanyaanku, VIP kamar rawat intensif jalannya kemana? Aku tidak ada di gedung ini. Kamar rawat intensif ada di gedung 6 lantai 9, kamu salah gedung. Terima kasih banyak. Gedung 6 ada di seberang sungai, liftnya rusak pula. Hari ini kamu memang cari mati, tapi tetap gak bisa nemukan kamar Nenek Fu. Nenek, balik ke kantor. Ada rapat malam ini. Aduh, kamu kupas apel buat aku? Ah, nenek sudah makan 5 apel. Masih bisa makan lagi, ya? Aku ingin kamu temenin aku lebih lama. Dasar anak nakal. Nenek, aku mengerti maksudmu, tapi larut malam. Orang yang kamu bicarakan mungkin tidak akan datang. Tidak mungkin. Yian mengirim pesan bilang jangan khawatir, dia dalam perjalanan ke sini. Itu sudah terjadi 3 jam yang lalu. Mungkin dia terhalang sesuatu. Temani aku sebentar lagi, NAK bandel. Aku terima telepon dulu. Perawat itu berani membohongiku. Membuatku berjalan sia-sia. Menangkapnya. Pasti aku kasih dia komplain besar-besaran. Ditemukan. Kamarnya Nenek Fu. Kenapa Pak Fu keluar dari ruang rawat Nenek Fu? Pasti aku salah lihat. Nenek Fu, aku datang menjengukmu. Aduh Yian, akhirnya kau datang. Jangan-jangan, cepat berbaring lagi. Hari ini ada urusan, terlambat. Tidak sengaja datang. Tidak apa-apa. Kamu datang menemui nenek. Nenek sangat senang. Duduk. Kupas apel untuk. Jangan-jangan, hahaha, temani nenek duduk sebentar sudah cukup, temani nenek ngobrol. Baik, Nenek. Anak nakal ini, kenapa belum pulang? Nenek, lihat kondisi kesehatanmu. Tidak ada masalah besar. Jauh lebih baik. Nenek kalau melihat kamu, jadi semangat, kepala juga tidak sakit lagi. Kalau nenek butuh, malam ini aku bisa menemani. Tidak perlu. Tidak usah, sebentar lagi. Si Heng akan kembali. Dia menemanimu makan camilan malam. Nenek ada perawat rumah sakit yang menemani, sudah cukup. Bagaimana bisa? Ian. Kamu gadis yang pengertian.
Si Heng. Sejak kecil, orang tuanya pergi lebih awal. Sejak kecil dia pintar dan bijak. Keinginan terbesarku adalah melihat dia bisa membangun keluarga dan karir, punya istri sebaik dirimu. Nenek, Saya sih berharap bisa melihat kalian berdua hidup harmonis dan memberiku seorang cicit. Nenek kalau meninggal, bisa tidur dengan tenang. nenek, Wah, apaan? Si Heng sudah pulang? Aduh, si Heng pulang. aku harus menghadapi suami pernikahan ini, tapi aku belum siap. Aduh, Nyonya tua. Tuan berkata ada urusan di kantor, jadi dia pulang dulu. Cucu tidak tahu diri, selalu tidak mendengarkan, menyuruhmu tinggal, pulang sendirian. Iya, diminta tinggal dan urus Nyonya. Besok antar Nyonya pulang dari rumah sakit. Si Heng tidak tahu sopan santun. Nenek sakit, kenapa pulang besok? Pergi saja. Nenek, saya akan tinggal untuk merawat tubuh belum sembuh, jadi kenapa terburu-buru keluar rumah sakit? Ah, ini? Si Heng tidak ada. Tidak ada gunanya saya meninggalkan Yian di sini. Nenek Fu, jangan terlalu memanjakan cucu, dia tidak peduli keselamatan Anda. Terlalu tidak. Waduh, cucu menantu salah paham si Heng, hubungan belum stabil dan ada masalah, tidak boleh terjadi. Aduh, nenek kelihatan menakutkan, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi, Nek, perban di kepala Anda berdarah. Ini semua palsu. Aku cuma iseng saja. Baiklah, Nek, Anda baik-baik saja. Jangan bercanda lagi. Nenek ini kan kesepian. Ingin kalian menemani saya. Aku mau menemani Anda. Tapi ke depannya, jangan bermain-main dengan keselamatan sendiri. Nenek, hari ini tidak ada apa-apa. Saya pergi dulu ya. Ian. Nenek mau minta tolong. Kamu bisa main mahjong? Ah, 5.000 keluarkan. baik. Hahaha. Oh Ibu Fu, ternyata cara Anda bermain kartu cukup unik ya. Di Haicheng, rumah baru yang direnovasi belum punya mahjong. Oh, saya pikir Anda pindah ke sini dan tinggal bersama Fu Sicheng. Menantu ini tidak sedang mengkritik saya kan? Saya paling tidak suka tinggal dengan anak muda. Setiap generasi punya ritme sendiri. Saya lebih suka tinggal sendiri. Begitu selesai renovasi ruang mahjong, saya undang Anda untuk lihat-lihat ya. Baik, Ini. Cara klik ini ya. Klik salah untuk kartu ini. Oh ini ya. Kalian berdua begitu bodoh? Ayo, aku ajarin. 3 baris. Peng. Giliran kamu. Oke. sakit sekali. Masa datang bulan? Nenek Fu, saya ke kamar mandi. Ah, baik. Hello. Si Heng. Kamu di mana? Cemilan malam yang aku minta. Sudah beli belum? Cepat naik ke atas. Aku dan Yian sudah lapar. Hahaha. Hoa. Sudah beberapa hari sibuk sampai lupa. Periodenya datang. Ada toko serba ada di depan kompleks. Pergi ke sana saja. Tiao. Tuan Muda, Anda kembali.
Tak apa, lanjutkan saja bermain. Ini bubur dari restoran favoritku. Anda perhatian, nenek bicara, mana berani aku menolak. Jangan banyak bicara, saat Ian datang, obrolan baik dengannya, oke? Saya. Hello Ian. Nenek maaf, saya keluar beli pembalut. Sudah janji temani nenek bermain, tapi saya ingin langsung pulang istirahat. Suara bicaranya, kok terasa familiar? Tidak apa-apa Ian, kesehatan lebih penting. Kamu di pintu gerbang kompleks, biar si Heng antar pulang. Saya. Tidak usah Bu Nenek, saya sudah jalan cukup jauh, sebentar lagi dapat taksi. Jaga diri baik-baik. Selamat malam. Baik, baik. Cepatlah, antarlah Ian pulang. Cepat, cepat. Saya belum pernah ketemu dia. Kenapa susah sekali dapat taksi di depan rumah Bu Nenek ini? Apakah gadis itu akan menjadi pasangan pernikahan saya? Ini tidak mungkin suami pernikahan saya datang, kan? Sangat canggung, saya tidak ingin sendirian dengannya. Masuk ke mobil sekarang. Cheng Yan. Tuan Fu. Tuan Fu, terima kasih mengantar pulang. Kebetulan sejalan. Tapi, kamu seorang gadis. Kenapa berkeliaran malam-malam? Saya tidak. Hari ini main sebentar ke rumah teman. Tengah malam tidak tidur, ngapain di luar? Aku baru saja selesai kerja. Oh, kamu yakin bukan sengaja mengikutiku? Aku tidak sebosan itu. Aku juga tidak sebosan untuk mengikutimu. Baiklah. Waktu di rumah sakit, katanya aku terlalu keras, aku minta maaf. Selama kamu sadar, aku orang dewasa, aku maafkan. Dengar lagu saja. Lagu ini aku bisa nyanyi. Jatuh cinta, aku suka manja dan ngambek. Jatuh cinta, aku jadi perhatian dan peduli. Lihat pacar, hal kecil jadi romantis. Dengar lelucon garing, tertawa sampai berkeringat. Ayo jatuh cinta. Pak Fu, kami mempekerjakan detektif swasta untuk memotret urusan Nona Cheng. Ketahuan oleh Nyonya Lama. Bagaimana menjaga kerahasiaan? Maaf, Pak Fu, saya tidak menyangka ada mata-mata Nyonya Lama di sekitar saya. Apa langkah nenek selanjutnya? Nyonya Lama bilang, percayalah pada istri Anda. Dia telah menyusun daftar 100 hal untuk pasangan baru. Mais mastiquant, Anda menyelesaikannya. Yang Ming, tahu kamu bekerja untuk siapa? Hal ini tidak dibicarakan denganku, langsung bikin keputusan sendiri. Aku pikir, selama kamu melakukan hal-hal ini, kamu bisa bertemu dengan Nona Cheng. Kalau kalian sudah berdiskusi dan setuju cerai, Nyonya tua juga tidak bisa bilang apa-apa. Apa hal pertama yang harus dilakukan? Yaitu, Pergi ke Taman Hiburan bersama. Taman hiburan? Aku tidak mau pergi. Nyonya Fu, maaf aku tidak bisa menemanimu. Akhir-akhir ini tubuhku kurang enak. Nenek janjian akhir pekan depan. Aku. Nenek tahu aku sudah tua, kalian tidak mau menemaniku. Aku tidak tahu bisa hidup berapa lama lagi. Aku ingin pergi ke taman hiburan, ambil foto cantik. Bu Nenek, jangan berpikir begitu. Kita sudah sepakat, ini kencan kita berdua. Baik, baik, datang tepat waktu saja. Iya. Kamu urus saja. nenek bilang semuanya sudah diatur. Anda hanya perlu datang tepat waktu. Oke, saya mengerti.
Tuan Fu, nenek mengatakan Anda harus mengikat ini di tangan Anda. Mengikat ini untuk apa? Nenek bilang, agar Miss Cheng lebih mudah menemukan Anda. Tuan Fu, ini balonnya untuk Anda. Saya permisi dulu. Bu Nenek, sudah sampai. Di mana? Maaf sekali, Yaina. Nenekku pagi ini kambuh darah tinggi. Ah, kamu baik-baik saja. Tidak masalah, jangan khawatir. Tapi aku tidak bisa menemui tepat waktu. Cucuku, si Heng, mendengar kamu akan datang hari ini, dia senang sekali dan menggantikan aku. Kamu jangan sia-siakan tiketmu. Kalian berdua bersenang-senanglah. Ini. Ketampan sekali. Di tangannya ada sebuah balon gas berwarna merah muda. Mudah dikenali. Kalian berdua bersenang-senang, ya? Dadah. Pak Fu. Kenapa dia? Kamu baik-baik saja, kan? Saya baik-baik saja. Apa aku salah lihat? Dia tidak memegang balon. Kok kamu ada di sini? Tentu saja aku. Aku di sini untuk melakukan urusan. Aku tidak bisa selalu mengatakan nenek dari pasangan yang dijodohkan, mengabaikannya. Ya. Datang ke taman hiburan adalah rencana perjalanan saya. Bagaimana tahu beritanya? Kenapa kamu begitu marah? Aku sungguh tidak mengikuti kamu. Fu Heng pasti tidak datang. Orang bawa balon heli merah muda. Sial, baterai ponselku hampir habis. Lebih baik pulang saja. Masih ada balon heli merah muda itu tidak sengaja hilang. Tidak ada lagi. Dipesan khusus oleh Nyonya Tua untuk Anda. Tapi Tuan Fu, Nyonya Tua tadi menelepon. Nona Cheng merasa tidak enak badan dan sudah pulang duluan. Tuan Fu, mari kembali ke rumah. Baik. Tunggu. Beri saya sebotol air dingin dan ayam goreng. Baik. Terima kasih. Waduh. Ponselku kehabisan. Nona, Anda belum bayar. Saya tidak bisa membeli. Bos, boleh pinjam powerbank Anda? Silakan scan. Ponsel saya habis baterai. Harus scan dulu baru bisa isi daya. Scan punyaku. Ini. Terima kasih, Pak Fu. Sama-sama, teman sesama teman memang harus saling membantu. Teman. Dia memang polos. Pak Fu, mau coba? Lebih baik nikmati perlahan. Tidak tahu rasa yang enak, ini sebenarnya lezat sekali. Oh iya, Pak Fu, apa tujuanmu datang ke sini? Kamu bukan datang untuk bersenang-senang, kan? Saya datang untuk latar belakang pekerjaan. Punya beberapa proyek dengan taman hiburan ini. Oh, begitu. Terima kasih. Pak Fu, kenapa tiba-tiba Anda berdiri? Sudah duduk lama, ingin berdiri sebentar. Anda berbeda dari bos besar lainnya. Tidak suka duduk, lebih suka berdiri. Sudah selesai makan? Kalau ya, cepat pergi, masih ada urusan. Oke. Ramalan nasib 10.000 sekali, kalau tidak tepat, gratis. Pak Fu, Kenapa penasaran dengan segalanya? Mau meramal apa? Percintaan, karir, atau kesehatan? bisakah meramal semuanya? Tentu, saya terkenal di sini sebagai peramal buta. Coba ramalkan. Hubungan kita apa? Itu sangat mudah. Kalian berdua. Pasangan suami istri. Apa maksudmu? Hitungannya tidak tepat. Kalian pelan-pelan ya.
Apalagi yang kamu mau? Saya cuma menebak, biasanya di taman ini banyak pasangan muda. Kami teman saja, mata buta yang bilang. Di luar rumah, harus ada karakter. Saya merasa beruntung hari ini menggratiskan 2 tanda. Gratis? Harus coba. Cheng Yan, Bapak, sudah ditawarkan tanda gratis. Jangan ganggu ya. Bisakah kamu beritahu aku apa yang ada di hatimu? Kalau begitu aku minta jodoh saja. Tidak tahu wajah sebenarnya Gunung Lu karena berada di dalamnya. Anda ini menutup mata sendiri. Rahasia langit tak bisa diungkap. Menarik. Pak Fu, kamu juga coba aku nggak percaya ini. biar aku yang guncang. Jauh di sana. Dekat di depan mata. Hanya kamu yang percaya hal tidak jelas ini. Cepat pulang ya, kalau tidak, naik taksi sendiri. 2 orang ini menarik. Cheng Yan, jangan main trik lagi. Aku bermain apa? Apakah tanda itu bukan kamu yang sengaja buat? Aku tidak. Aku selalu bersamamu, tak ada waktu untuk bersekongkol dengan pedagang itu. Bahkan jadwal pribadiku bisa kamu cari tahu. Bersekongkol mana sulitnya? Kita teman biasa. Tolong hadapi hubungan kita dengan jujur, yang perlu hadapi hubungan kita dengan jujur adalah kamu. Berani bilang bahwa kamu tidak sedikit pun tertarik padaku. Berani bilang bahwa kamu tidak sedikit pun tertarik padaku. Saya tidak punya. Kamu naik mobil dulu, biar Yang Ming antar kamu pulang. Tak perlu. Terima kasih atas perhatianmu, Pak Fu. Sieng, hari ini pesta ulang tahunku. Kenapa tidak bersemangat? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Nanti Cheng Jiang akan datang bersama Yian. Kamu harus siap-siap sambut dia dengan baik. Lihat keluar sana. Bawa Yian ke sini untukku. Masuklah kak. Masuk sini kak. Lepaskan aku bisa jalan. Jangan banyak tingkah. Pesta ulang tahun Nyonya Tua Fu. Kamu mau tidak ikut? Apa kamu masih peduli keluarga Fu? Ulang tahun Nenek Fu, aku siapin hadiah. Kamu bawa aku ke sini, jadi aku nggak bawa hadiah. Hadiah nggak penting. Kamu bisa kirim pakai layanan kilat, sama aja. Yang penting itu sikapmu ke Tuan Fu. Lihat pakaianmu, kayak apa coba? Ini semua Baik, naik ke lantai 3. Ruang pakaian sudah siap dengan kostum. Aku kasih tahu ya, yang datang hari ini orang-orang penting. Jangan buat keluarga Cheng malu. Bawa Nona ke sana. Iya. Sialan, dia kirim untuk mengikutiku. Tampaknya aku hanya bisa menunggu pesta dimulai, baru mencari kesempatan kabur. Kenapa bengong? Cepat ganti pakaian. Nenek suruh jemput Paman dan Yian. Tidak perlu, Yian sedang ganti pakaian. Kita bisa masuk sekarang. Kebetulan, ada urusan perusahaan yang mau dibahas. Mari silakan masak. Pindai saya. Nona, apakah Anda sudah siap? Sebentar lagi siap. Cheng Yan, kamu tidak profesional sekarang. Urusan sendiri tidak bisa diurus. Kenapa masih mikirin si target strategi yang menyebalkan itu? Halo. Tolong kirimkan hadiah untuk Nyonya Tua dengan layanan kilat. Allô Tuan. Nona sudah siap. Bekla, Nona, c'est Yakan Ambilkan a dit un truc Tuan. Silakan masuk dulu.
Kalau tidak pergi sekarang, kapan lagi? Cepatlah, saya bayar untuk tiket pesta keluarga Fu. Apakah naik kelas tergantung malam ini? Ayo pergi. Berhenti. Suyan, itu kamu ya? Suyan, itu kamu ya? Sial. Kenapa bisa bertemu mantan target tugas di sini? Kamu adalah Suyan. Wajahmu, meski berubah abu, aku tetap mengenali. Mari, silakan. Maf, Tuan Fu. Tidak masalah, saya akan mengganti yang lain. Jika bukan karena kamu, bagaimana Ibu Harimau menemukan urusan saya dengan Lau Liang? Lau Liang harus berpisah setengah harta warisan. Kamu jadi orang ketiga, kamu tidak tahu malu. Aku jadi orang ketiga tidak tahu malu, kamu jadi yang kedua dan kamu paling tidak tahu malu. Punya uang buang istri dan anak perempuan, berselingkuh. Aku seorang pria, punya kebutuhan itu normal kan? Selain itu, aku memang tidak suka wanita tua itu. Yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Pak Liang memang tidak mencintainya. Meski sembuh, tetap bodoh. Jangan datang ganggu aku lagi. Berhenti, kamu membuat Pak Liang rugi begitu banyak uang. Aku belum mencari masalah padamu. Ada apa? Aku tidak apa-apa. Kamu siapa? Peringatkan, jangan ikut campur urusan orang lain. Siapa aku? Kamu tidak layak. Tapi tidak ada yang berani menyakiti orang di wilayahku. Wilayahnya. Ternyata ini adalah tempat di bawah namanya. Kamu manajer lobi di sini, ya? Tamu kehormatan undangan Tuan Fu. Buat kami marah. Hati-hati pekerjaanmu terancam. Oh ya, aku ingin mencobanya. Aku mengerti. Kamu adalah target barunya ya. Aku bilang dia itu tukang bohong. Apa? Dia tuh. Naik pangkat dengan menggoda pria. Syukurlah suamiku berkelakuan baik, jadi dia tidak berhasil. Kamu bicara asal-asalan kamu. Aku. Sialan. Aku tidak bisa ngaku detektif disewa istrinya. APA yang kita. Bagaimana? Pacarmu di sini, tak bisa bicara. Tutup mulut kotor kamu. Jangan bilang kamu benar-benar suka wanita ini. Dia memang menarik, tapi dia pelakor. Aku beritahu kamu, banyak pria selain aku. Berani kamu memukul aku akan melapor. Sudahlah. Mendengarmu. Tunggu saja kalian. Hari ini aku membuat kalian tak bisa lari. Ini harusnya aku yang mengatakan. Aku ada di lorong lantai 3, segera naik dalam 1 menit. Kenapa berpura-pura? Memanggil keamanan semua bisa. Aku kasih tahu ya, di Haicheng aku juga orang yang punya nama. Suami saya belum selesai bicara. Usir mereka keluar, tak mau lihat mereka lagi. Bec. Bawa pergi. Cheng Yan, kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Cheng Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Tenanglah. Lepaskan aku. Aku peringatkanmu berkali-kali. Jangan ikuti aku lagi. Aku tidak mengikuti kamu. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Dia marah sekali. Aku jelas tidak bisa pakai cara biasa lagi. Kamu menangis kenapa? Tidak percaya padaku, malah menarikku. Pergelangan tanganku jadi sakit. Berikan tanganmu. Manja sekali. Karena aku manja, seseorang menyayangiku. Apa hubunganmu dengan pria itu? Pria itu bekerja denganku. Wanita itu sebenarnya selingkuhannya. Karena aku, istrinya tahu. Itulah kenapa mereka bercerai. Oh, ternyata begitu. Lalu bagaimana? Kenapa begitu peduli dengan hubunganku dengan pria? Aku ada urusan, silakan istirahat di sini. Fu Ziheng, jangan lagi terpengaruh olehnya. Kemana saja, lama sekali. Aku ingatkan jangan coba-coba punya niat buruk. Nanti aku ke lantai 3 untuk menangkapmu. Aku sudah di depan pintu. Halo, ambil makanan dikirim, nomor ujung 3527. Terima kasih.
Nyonya tua. Yi-an sudah sampai sini. Baik, mari kita mulai sekarang. Selamat datang di pesta ulang tahun saya. Di sini saya perkenalkan cucu saya. Presiden Grup Fu, Fu Si-heng. Dan menantu perempuan saya, Nyonya Presiden Grup Fu, Cheng Yi-an. Cheng Yan. Cheng Yan adalah Cheng Yi-an. Mataku benar-benar kabur. Kenapa aku melihat pelayan seakan dia? Atau dalam hatiku, aku berharap orang itu dia. Bukankah itu pelayan? Menant-tu Keluarga fou, apa Capelayan? Semua, tenang dulu. Dia bukan menantu saya. Menantu Kong saya sedang dalam perjalanan. Mari kita mulai pesta dulu. Aduh. Nyonya tua. Jangan marah. Saya akan segera menelponiin. Biar dia meminta maaf kepada Anda dan Tuan Fu. Tidak perlu. Saya yang memaksa mereka bersama. Dia tidak ingin ikut acara ini, hal itu wajar. Nyonya tua, ini hadiah dari Nona Cheng untuk Anda. Hadiah dari Yi-an, ayo buka dan lihat. Yi-an punya selera bagus, lihat kualitas ini. Simpan baik-baik untuk saya. Nenek, Anda sudah menerima. Saya sangat menyukai hadiah itu. Senang Anda suka, maaf ya. Saya tidak terbiasa dengan acara seperti itu. Tidak apa-apa, nenek mengerti. Terima kasih atas pengertian. Sampai jumpa, Nenek. Bagaimana? Sudah beres? Syukurlah Nenek Fu pengertian. Oh iya, pernikahan kita. Khawatir, aku punya rencana. Aku akan bantu kamu keluar dari pernikahan konyol ini. Aku juga harus terus berusaha. Ternyata Tuan Fu memang hebat, tidak hanya menguasai bisnis, tapi juga mahir dalam memanah. Anda terlalu memuji. Silakan, lap keringat Anda. Kenapa, Pak? Apakah ini karena warna handuknya Anda tidak suka? Tidak. Kamu. Tehnya terlalu panas? Tidak. Anda baik-baik saja, Pak Fu? Bagaimana ini? Tidak apa-apa, ke toilet sebentar. Kamu. Baru di sini, kok sebelumnya saya belum lihat kamu. Saya bekerja paruh waktu, jadwal tidak tetap. Siapa nama kamu? Maaf, toko punya aturan, tidak bisa ngobrol dengan pelanggan. Ah, sudahlah. Bukannya tadi bicara dengan Tuan Fu, kenapa? Sama saya malah nggak ada omongan. Saya rasa Anda salah paham. Apa yang kamu pura-pura? Niat kecilmu itu aku tahu semua. Tuan Fu nggak tertarik. Saya tertarik, sebutkan harganya. Pak, saya nggak mengerti apa. Nggak ngerti ya? Aku lihat kamu. Minum secara baik-baik atau dipaksa? Kamu ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Tak disangka Direktur Liu punya hobi seperti ini. Oh, Direktur Fu, salah paham, saya hanya ngobrol dengannya, kan? Butuh pegang tangan buat ngobrol? Ini bukan urusanmu. Ya, Pak. Direktur Fu, maafkan saya tidak tahu dia milik Anda. Jangan berpikir macam-macam, saya hanya tidak ingin melihatmu menggertak gadis tak berdaya. Saya mengerti semuanya, lihatlah. Kerja sama kita. Kita bahas lain hari saja. Oke.
Kenapa melihatnya? Emosi saya selalu sulit dikendalikan. Saya tidak butuh. Nyonya, wanita itu datang menuituan mudalaji. Dia berpakaian seperti pelayan di lapangan. Kirim lokasi lapangan tembak, saya akan segera datang menang. Bagus. Apa yang ingin Anda lakukan? Siapa kamu? Maaf, Pak. Aku melihat punggungmu. Sepertinya mantan pacarku. Tuan, berikan kesempatan untuk meminta. Pergi. Tidak tertarik, sulit sekali. Aku suruh kamu pergi, kamu tidak dengar? Kenapa? Kamu pikir siapa? Pakfu Pakfu. Wah, aku salah jalan. Presiden grup Fu tidak pakai ruang ganti VIP. Maaf, Pak Fu, silakan lanjutkan. Yang Ming, masuk ke sini. Pak Fu, nenek sudah datang, segera naik ke atas. Nenek ke sini apa tujuan? Nenek datang dengan penukemara. Saya khawatir. Dia datang menangkap Anda dan Nona Cheng. Menangkap saya? Nenek saya pikir ada yang merusak pernikahan saya, jadi dia sangat khawatir. Kita jelaskan padanya. Kita hanya teman biasa. Benar kan, Pak Fu? Biarkan neneknya langsung menangkap kami berdua. Aku dapat menyelesaikan tugas lebih awal. Tidak bisa, harus pergi bersamaku. Kenapa tidak bisa? Saya merasa tidak bersalah. Cheng Yan. Kamu benar-benar keras kepala. Bagaimana, apakah Anda merasa bersalah? Saya. Nyonya tua, tuan muda dan wanita itu ada di dalam sini. Buka pintu ini. Menyerahlah sekarang juga. Kalian siapa? Cuma kamu sendiri? Fu Sheng bersamamu? Fu Shen, habis sudah. Kok aku sial sekali? Misinya belum selesai. Sudah ditangkap keluarga Fu Shen. Jangan pura-pura lagi, mendekati cucuku secara sengaja bukanlah rahasia. Nyonya tua, tak perlu sindran begini. Aku tidak ada hubungan dengan Tuan Fu. Ok tak perlu bertele-tele. Berapa kamu mau untuk menjauh dari cucuku? 1 juta. Saya tidak punya. 3 juta. Kami tidak. 5 juta. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mendekati Tuan Fu lagi. Dua sosok itu sangat familiar. Pria itu mirip Tuan Fu. Apa? Kejar dia. Masih ada orang di dalam? Seharusnya tidak ada lagi, kan? Sudah selesai. Di luar sudah terkunci. Buka pintu, ada orang di dalam. Buka pintu. Nyonya tidak menemukan Tuan Fu. Sudahlah. Hari ini sudah selesai. Wanita seperti ini hanya peduli uang.
Kalau dia datang lagi, aku akan tunjukkan pada si Heng wajah aslinya. Ayo, pulang. Jangan ketuk lagi. Apa kamu tidak lelah? Kalau tidak ada yang menolong kita keluar, kita tinggal di sini malam ini. Panggil asistennya, telepon dia. Aku tidak membawa ponsel, kamu? Ponselku. Ah, baterainya habis lagi. HP kamu cepat habis ya? Aku juga lapar. Pak Fu. Aku baik-baik saja, kotak ini tidak berat. Ah, bagus kalau begitu. Kebetulan. Kita bisa makan ini. Kamu makan sendiri. Saya tidak terbiasa makan banyak bahan tambahan. Pak Fu. Mie instan enak enggak? Biasa aja, bisa dimakan. Kalau Pak Fu sudah kenyang, apakah kita bisa lanjut ke acara berikutnya? Acara apa? Sudah malam. Saatnya tidur. Kamu. Apa maksudmu? Jangan sembarang bilang begitu ke pria. Aku ngantuk. Aku ngantuk dan tidak boleh tidur? Kalau begitu tidurlah, aku akan mencari kunci lagi. Ini untukmu. Selimutkan ini saat tidur. Aku tidak bisa tidur. Aku harus tunggu dia datang dulu. Selamat pagi, Pagi. Bos Fu. Bahumu baik-baik saja? Tidurku nyenyak tadi malamnya. Kalian siapa? Kok bisa masuk sini? Terputus lagi. Isi daya di sini. Ke kamar mandi, Yang Ming segera menjemput. Hang. Halo? Kemarin aku dan Pak Fu terkunci di gudang. Isi daya, tadi habis baterai. Tadi malam aku ditangkap nenek dari suami hasil perjodohanmu. Apa? Aduh, dia tahu tentang aku dan suamimu. Dia kasih aku 5 juta supaya nggak muncul lagi. Nenek Fu ganas banget. Tunggu kamu balik dulu baru kita ngomong. Oh ya, tadi malam kamu sama dia semalam santak. Apa perasaan mulai meningkat? Tugas hampir selesai nih. Maksudnya si Fu yang susah didekati itu? Udah jangan dibahas, nggak ada kemajuan sama sekali. Nggak mungkin, biasanya kamu berhasil paling dalam seminggu.
Kamu jujur sama saudara. Apa benar kamu punya pikiran lain yang mempengaruhi tugasmu? Kamu ngomong apa sih? Demi tugas dan cari uang, aku nggak mau orang kayak gini. Ternyata dia mendekati aku. Memang punya maksud lain. Tenang saja. Saudara masih percaya sama kamu. Baiklah baik, nanti kita ngobrol. Kenapa Pak Fu pergi ke toilet lama banget dan belum keluar? Kamu kembali. Nona Cheng, Pak Fu sudah pulang, akan mengantarmu pulang. Kenapa dia pergi tanpa memberitahuku? Nona Cheng. Kenapa kamu kalah hating Lisa Bajitu? Karena Pak Fu, kalau tidak menyelesaikan urusan ini hari ini, tidak bisa istirahat. Kamu tidak pernah biarkan pekerjaan mengganggu kehidupan. Aku bertanggung jawab kepada klien. Benarkah? Apakah menurutmu Pak Fu pria baik? Aku Inan bagaimana kalau kita hentikan? Lagi pula, Pak Fu tidak melakukan hal yang buruk. tidak bisa. Aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ada yang ingin kamu katakan? Pak Fu, Nona Cheng datang lagi. Dia ada di lantai bawah. Aku bilang tidak mau bertemu. Nona Cheng bilang kalau Anda tidak mau bertemu, dia tidak akan pergi. Yang Ming, apakah hal seperti ini masih perlu aku ajarkan kepadamu? Maaf, Pak Fu. Tunggu. Ada yang lain yang ingin Anda sampaikan? Sudahlah, bawa dia ke atas. Asisten Yang. Pak Fu, suasana hati kurang baik? Saya tidak bisa bicara banyak. Begitu ya. Kalau masalah, bisa tanya langsung pada Pak Fu. Ya. Pak Fu, datang lagi untuk makan bersama. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ada apa? Kamu sakit, ya? Jangan main-main. Apa yang kau inginkan dariku? Jujur, katakan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Atau pura-pura tidak mengerti. Apa aku salah? Kenapa kamu tidak biarkan aku datang? Aku sudah datang, dan sekarang kamu bicara yang aneh. Cheng Yan. Jangan pura-pura lugu. Aku tidak. Benarkah? Kenapa kamu sering datang? Mengikuti aku. Untuk apa? Kamu suka aku. Tentu saja. Diam. Kamu masih berbohong ya? Kalau bukan menyelesaikan tugas dan dapat uang, kamu gak ikut aku. Bukan begitu? Dia dengar apa aku bilang. Dia memang berpikir begitu. Bahkan gak mau memberi penjelasan atau membohongi aku sedikit pun. Bicara. Perusahaan mana yang mengirim kamu? Berapa mereka membayar kamu? Tidak, bukan mata-mata bis. Kamu mata-mata apa? Saya. Tidak bisa bicara ya? Saya benar-benar muak dengan kebohonganmu. Saya bercanda dengan teman. Diamlah. Siapapun di belakangmu. Aku hanya beri satu kesempatan ini. Apa maksudmu? Aku tidak akan bahas masa lalu. Tolong jangan muncul di depanku lagi. Dia anggap aku mata-mata. Tapi dia tetap lepaskan aku, berarti tidak terlalu kejam padaku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kenapa dia menipuku? Melihat dia sedih, hatiku tetap sakit. Halo ganteng. Kenapa minum sendirian di sini? Aduh,
Ada apa ini? Patah hati ya? Pelukan kakak bisa menghiburmu. Pergi. Aduh, kenapa galak banget sih? Jangan suruh aku bilang yang ketiga kalinya, pergi. Kenapa jadi sok romantis? Pantas saja ditinggalkan. Pak Fu, Anda mabuk, saya antar pulang. Bagaimana aku bisa kembali? Ini air madu untuk menghilangkan mabuk. Aku baik-baik saja, kamu pergi saja. Benarkah? Tapi aku dengar jantungmu berdenyut kencang. Chahengyan, Pak Fu, ikuti kata hatimu, sebenarnya kamu tidak ingin menjauh dariku, kan? kamu pergi saja. Hubungan kita tidak cocok untuk hal-hal melampaui batas. Dia tidak punya perasaan padaku. Bahkan pada saat seperti ini, dia tetap menolak dengan sadar. Biarkan saja. Jangan pernah bertemu dengannya lagi. Tidak masalah. Kamu melakukan ini dengan tidak senang hati. Kalau tidak, kita bicara saja dengan klien. Beres deh. Tidak. Biar aku coba lagi. Nona Cheng. Pak Fu sudah berpesan, Anda tidak bisa naik. Baik, aku mengerti. Aduh, Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Sungguh kebetulan, Pak Fu. Yuan, beritahukan istri Fu. Aku gagal dalam pekerjaan ini. Nyonya Fu, kali ini saya mengundang Anda. Investigasi hubungan berhasil. Suami Anda menghargai pernikahan kalian. Saya tahu. Dia menolak Anda, bukan? Ya. Anda bisa percaya padanya. Saya menduga hal ini akan terjadi. Kalian gadis-gadis kecil gelisah. Mengandalkan ketampananku. Dia bermimpi menjadi kaya dan mencampuri pernikahan. Aku tidak. Saya mengerti pikiranmu. Tujuannya melihat pria lebih mudah didapatkan dan menempati posisi teratas. Bagaimana dengan saya? Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Biar kamu tahu kalau tidak semua laki-laki bisa kamu diperankan. Aku tidak berpikir begitu. Sebelum kamu memesan, rekanku menjelaskan tugas-tugasku padamu. Ya, tapi aku tidak peduli tentang itu. Yang aku tahu, kamu tidak bisa merebut suamiku. Buktikan daya tarikmu memang tidak seberapa. Tidak. Dia sangat setia dan teguh pada pernikahan ini. Harus menghargai dia. Kamu punya yang tinggi dan tampan.
suami setia seperti kamu. Itu keberuntungan. Saya sudah tahu itu, tak perlu kamu bilang. Hei, suami, kamu datang. Nyonya Fu, kita sepakat, jangan panggil suami ke sini. Siapa punya aturan lama? Saya pelanggan, dengarkan saya, Tahung. Aduh istri. Mari kita makan. Malam ini di akara minum. Saya perlu kamu kenalkan saya. Oke, ayo pergi. Nyonya Fu. Ini. Kenapa kamu berpura-pura? Bukankah kamu pernah menggunakan semua trik ini sebelumnya? Baiklah, sudah cukup. Aku tahu kamu menginginkan uang. Meskipun kamu gagal. Tapi dari samping itu membuktikan kalau aku punya pandangan yang bagus terhadap laki-laki. Anggaplah ini sebagai biaya kerja keras Anda. Suami Nyonya Fu. Jadi, sejak awal aku salah sasaran. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana kabarmu, An? Apakah Nyonya Fu sulit diajak bicara? Aku sudah mendapatkan uangnya. Itu bagus, kejutan yang menyenangkan. Tapi, aku mendekati orang yang Apa? ingin aku dekati Pak Fu. Dari awal bukan target kita. Ini terlalu absurd ya. Iya, Gak apa-apa, An. Kita pikir positif, setidaknya kita dapat uang, kan? iya. Tapi kenapa rasanya gak senang? Aku tak punya alasan bertemu dengannya, dan tak bisa lagi bertemu dengannya. Adikku. Mau main bareng kakak enggak? Oh, masih punya sikap ya. Aku suka kamu yang seperti cabai kecil ini. Kalau kalian tidak pergi, aku akan lapor polisi. Lapor aja. Aku kasih tahu kamu, di daerah Haicheng, tak ada yang berani menantangku. Kalian. Tunggu saja kalian. Tidak sabar lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dia bilang lepaskan, tidak dengar ya. Hei, siapa kamu berani bicara begitu ke bosku? Aku bilang sama kamu ini gadis. Yang Ming, tangkap dia. Aku bilang kalian lepaskan aku. Bos Fu. Tidak mungkin. Bukan Bos Fu, siapa kamu? Apa yang kamu omongin ini? Namaku Fu Sicheng, kamu tidak mengenali lagi. Fu Sicheng. Ayo. Sini. Aku beritahu kamu satu rahasia. Dia sudah mabuk, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku punya suami. Namanya juga Fu Sicheng. Kamu bilang apa? Fu Sicheng. Fu Siheng. Fu Siheng. Aku benar-benar bingung. Sampai-sampai ingin mendengarkan orang mabuk bicara. Ayo, kamu sudah minum terlalu banyak, aku antar pulang. Aku tidak tahu rumahmu, jadi aku bawa ke sini. Tenang saja, aku tidak akan berbuat apa-apa. Pak Fu. Kamu percaya cinta pada pandangan pertama. Pak Fu, kamu percaya pada cinta pandangan pertama?
Istirahatlah, aku duluan. Ya, Kamu sudah mabuk. kamu tidak mengerti. Kamu bahkan tidak tahu. Aku sengaja mendekatimu. Tapi aku di mana ini? Sudah mabuk. Aku antar pulang. Dia. Dia mengantarkanku pulang. Kau percaya cinta pada pandangan pertama. Ah, apa yang telah kulakukan? Selesai sudah. Ah, Tuan Fufu. Kenapa kau di sini? Kamu minum banyak semalam. Takut ada apa-apa jadi aku tidur semalam di sofa luar. Ah, terima kasih. Tidak. Aku di sini ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa yang ingin kamu katakan? Hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Aku tidak akan mempertanyakannya, jadi kamu tidak perlu merasa emosional padaku. Merasa bersalah atau sedih. Tidak perlu lagi. Apa maksudmu dengan itu? Merasa kita tidak cocok teman. Kita juga nggak perlu ketemu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Nggak perlu ketemu lagi. Semuanya sudah selesai. Jangan lagi budget mabuk. Aku khawatir banget. Iya. Apa katanya? Yang ini, cek yang dikasih Nyonya Fu. Apa rencanamu? Ini harus dikembalikan. Bagaimana caranya? Apa kamu mau mengaku itu kamu yang menyerahkan cek untuk menggoda suami perjodohanmu? Kadang kejujuran adalah jalan terbaik. Hanya sedikit orang berani mengambil jalan itu. Aneh. Kalau Nyonya Fu menyalahkanmu. Ini memang salahku. Aku harus minta maaf. Terlepas apakah dia memaafkanku. Tidak apa-apa. Siang. Kau pulang temani aku. Tapi kau sibuk lihat ponsel. Nenek, aku membalas pesan kerjaan. Aku sarankan kau berhenti dulu. Di sekitarmu tak ada cewek-cewek. Mungkin sudah saatnya kau jalin hubungan dengan menantuku? Kau lagi awasi aku diam-diam ya. Haha, aku hanya sedikit bertindak. Agar kau tahu wanita di sekitarmu tidak dapat diandalkan. Apa yang Anda lakukan? Saya. Nenek Fu. Aduh, Halo Nenek Fu. Yian, malam-malam kok datang? Cepat masuk. Hahaha, ayo masuk. Duduk. Anak nakal, lari lebih cepat dari kelinci. Nenek Fu, Anda bilang apa? Tidak ada. Yan, ini sudah malam, ada urusan apa datang ke rumah nenek? Nenek Fu. Saya ingin bicara sesuatu dengan Anda. Silakan bicarakan pelan-pelan. Nenek Fu. Ini saya kembalikan kepada Anda. Kenapa ini ada di kamu? Saya menghubungi ahli hubungan untuk membantu memeriksa kesetiaan suami saya. Saya berpikir untuk bercerai jadi. Maaf, Nenek Fu, membuat sedih. Aduh. Yang harus minta maaf itu saya. Nenek Fu. Kamu dan si Heng belum pernah bertemu, tidak percaya padanya itu wajar. Sering kali saya berpikir, terikat dengan kalian berdua, apakah salah? Nenek Fu, Anda dan nenek saya punya kesepakatan. Juga untuk merawat saya. Saya terlalu gegabah. Janji coba hubungi Fu Si Heng, baru bicara lanjutannya. Hahaha, baik.
Halo Tuan Fu, istri pernikahan Cheng Yian. Saya ingin bertemu Anda besok jam 9 di Cafe Xiang Yu untuk membicarakan urusan kita. Nona Cheng, menurut saya antara kita tidak ada hal lain selain perceraian. Jika Anda setuju, saya harap kita bertemu besok jam 9 di depan kantor sipil untuk mengambil sertifikat pernikahan yang disimpan nenek. Baiklah, ternyata suami pernikahan saya sama seperti yang saya pikirkan, juga ingin bercerai segera. Baik, kita bertemu di depan kantor sipil. Si Heng, makan pagi sudah siap. Nenek segera datang. Nenek, sarapan tidak, ada urusan pagi. Tidak bisa menemani. Apa yang membuatmu begitu tergesa-gesa hingga tidak sempat makan? Urusan pekerjaan. Nanti malam balik menemanimu, aku pergi dulu. Anak ini, pagi-pagi sudah sibuk di ruang belajar. Bahkan tidak makan. Celaka. Oh tidak. Dia mau pergi cerai. Cheng Yan. Kenapa dia ada di sini? Si Heng, berhenti. Nenek, kenapa Anda datang? Kalau saya tidak datang, Anda bakal tidak punya istri. Si Heng, kenapa kamu harus bercerai dengan Yian? Dia sudah setuju, akan baik-baik dengan kamu. Nenek, ini urusan antara kami berdua, dan dia juga bilang setuju bercerai. Itu karena kamu yang memaksa, anak nakal. Lihat Yian, anak baik sekali. Anda dan dia cocok sekali. Nenek, siapa orang ini? Di atas kan tertulis lihat, Cheng Yian. Ternyata dia. Jadi itu dia. Syukurlah itu dia. Ada. Si Heng, kamu kenapa? Beritahu nenek kamu sakit. Aku tidak, Nenek. Ayo kita pergi, pulang. Jangan khawatir, aku tidak akan cerai. Baik, baik, hahaha. Ini Fu Si Heng. Tidak ada rasa waktu sama sekali. Maaf, Nona Cheng, tiba-tiba ada urusan yang perlu aku urus. Masalah perceraian, kita harus pikirkan lagi. Pengusaha yang serakah. Buang-buang waktuku. Satu urusan lagi selesai. Malam ini aku traktir makanan enak. Halo. Nona Liu Yuan, itu kamu? Kamu Fu Si Heng? Betul, aku Fu Si Heng, suami Yan. Apa yang kamu inginkan? Uang sudah dikembalikan ke Nyonya. Fu, Yian tidak salah. Ada masalah, datang padaku. Memang ada satu hal yang ingin meminta bantuan Nona Liu. Tapi kamu belum bisa memberitahu Yan. Apa sebenarnya masalahnya? Besok jam 1 siang, datang ke lantai 17 Hotel Taman. Aku memberitahumu. Jelas sepakat tidak bertemu. Suruh ke Hotel Garden. Tidak sesuai gaya kerja Fu Si Heng. Apakah pesan ini dikirim ke orang yang salah? Bunga ini bagus, An-An pasti suka. Kenapa ada perempuan? Apakah dia janjian dengan perempuan ini? Yuan. Kenapa kamu di sini? Dan kenapa kamu datang sekarang? Datang sekarang
tahu aku datang hari ini? Aku tebak aja. Aku datang untuk suamimu. Kupikir kamu juga. Suamiku dijodohkan akan datang hari. Waduh, keceplosan. Fusihan, aku sudah siapkan tempatnya. Urusan basi istri, kamu sendiri aja ya. Ini lantai 17? Iya, Bagaimana bisa, Pak Fu? hello. Jangan pikirkan itu dulu. Lihat tempat ini. Tataannya jelas sekali untuk menyatakan cinta kepada celek. Kita akan menangkapnya hari ini. Benar juga ya. Aku harus merekam ini biar bisa bawa ke pengadilan cerai. Kok dia? Bukankah itu Fushiheng? Cepat, suamimu datang. Apa? Suami saya. Halo Cheng Yian. Saya suami dari pernikahan kita. Tidak mungkin, kamu tahu aku istrimu. Kamu bohongi aku. Tidak, aku baru tahu kemarin. Kenapa gunakan nama Bos Fu mengundangku? Dasar brengsek. Bukankah si penipu kecil itu juga sudah lama menipuku? Sekarang kita impas. Baiklah, aku maafkan kamu. Yian. Mungkin aku tergoda lebih cepat dari yang aku kira. Cintaku hanya padamu. Dan hanya bisa padamu. Bersedia mencintaimu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Menjadi istriku? Aku bersedia. Kenapa masih menonton? Sudah menikah lama, belum bosan? Tidak bosan. Istri secantik ini, bagaimana bisa saya bosan? Kata-kata manis. Saya lihat kamu lama lupa janji kepadaku. Janji apa? Bukankah kamu bilang akan bawa aku merasakan seperti cinta pertama? Kamu bawa aku ke sini untuk merasakan cinta pertama. Iya, kamu sudah lupa tempat ini, ya? Mana mungkin aku lupa? Ini kan tempat kejatuhan karir profesionalku sebagai Cheng Yian. Selera Direktur Fu. Benar-benar unik ya. Pak Fu, kenapa tutup mata? Kamu semakin nakal. Tidak bisa berenang, tolong. Jangan biarkan aku menang. Tidak, tidak, tidak. Kenapa lagi? Mau curang? Air ini dingin, takut masuk angin. Manja. Kamu masih sama seperti dulu. Nakal sekali. Aku merepotkan, tapi kamu mau menjagaku. Karena kamu istriku. Karena aku mencintaimu. Dulu kamu tanya aku percaya pada cinta pandangan pertama. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin saat aku melihatmu pertama kali aku sudah. Setahun menikah, kamu sudah bosan padaku? Gak enak badan. Aku antar kamu ke rumah sakit, yuk. Suamiku. Aku hamil. Benarkah hahaha istriku-istriku? Kamu sudah kerja keras. Tidak, aku tidak lelah. Nanti kamu perlu merawatku dengan baik. Tenang saja, aku akan menjaga kamu dan bayi seumur hidup. Iya,
Iya, kebahagiaan aku dan bayi bergantung padamu.